Shalom, selamat pagi dan selamat Natal jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan di hari yang istimewa. Kita merayakan Natal di tahun 2020 dengan cara yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tetapi saya percaya kita tetap bersuka cita. Ada amin? Matius 1 ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita naikkan pujian, Hai mari berhimpun. Doa pembukaan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Domingus Laturio. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa mentadbiskan ibadah Natal pada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur padamu, di mana Engkau mengizinkan kami beribadah lagi, dan ucapan syukur kami di hari Natal yang indah Tuhan berikan pada kami. Dalam ibadah kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami tabiskan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kuasa Allah menyertai, memberkati di dalam kami beribadah di hari Natal ini. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya
aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari jemaat kita naikkan pujian, Hai siarkan di gunung. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian, Kasih Melimpah. Kusembah Dia penebus atas kasih dan kebesarannya. Kusembah Dia penebus atas kasih dan kebesarannya, Juru Selamat manusia. Dialah Yesus Tuhan kita. Mulia, mulia, mulia namanya. Ku puji Juru Selamat. Ku bersyukur padanya atas kasih Tuhan yang telah melimpah padaku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah
sembah. Allah bertata di atas pujian, ku puji dan ku sembah nama penebus, kasih yang besar padaku. Mulia, mulia, mulia namanya. Ku puji juru selamat. Ku bersyukur padanya atas kasih Tuhan yang telah melimpah pada. Mulia, 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 mulia namanya. Ku puji juru selamat. Ku bersyukur padanya atas kasih Tuhan yang telah melimpah pada. Ku bersyukur padanya atas kasih Tuhan yang telah melimpah padaku. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Domingus Laturiu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita mengucap syukur kepadanya, Allah kita, kesempatan di hari Natal yang kudus Tuhan berikan pada kita, dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin semua sudah tahu, sudah mengetahui hal itu, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kitab yang sama, ayat yang sama, mempunyai makna terus menerus karena firman Tuhan hidup. Oleh sebab itu kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kesempatan indah kami berdoa mengucap syukur. Di hari Natal ini Tuhan, Engkau melawat kami. Engkau memberikan sukacita damai sejahtera. Engkau memberikan pengharapan. Kami mengucap syukur Engkau memberikan anugerah untuk percaya padamu. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena ini adalah anugerah dari Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam merenungkan firman secara singkat, dan biarlah ini bisa dimaknai oleh setiap kami. Kami mengucap syukur bersama kepada Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita renungkan firman Tuhan dari Matius. Kita baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Diberikan tema kelahiran Yesus Kristus. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa kelahiran Yesus itu merupakan penggenapan kebenaran firman yang disampaikan beribu-ribu tahun. Dan kita mengetahui juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan Allah menyatakan tentang keturunan perempuan akan menginjak kepalanya. Dan Allah berjanji dia akan mengutus anaknya. Sebelum dia utus anaknya, dia mengutus mengingatkan manusia yang pada waktu lalu berkembang. Dia memakai manusia lain. Dia menetapkan nabi-nabi untuk berbicara, mengarahkan umat untuk kembali kepada Tuhan. Namun semuanya tidak memenuhi apa yang Allah inginkan. Dan memang semuanya itu sangat berbeda. Dampak kejatuhan manusia, dampak pemberontakan manusia itu terhadap Allah, yang membuat Allah begitu marah, murka, dan manusia harusnya binasa. Namun di sisi lain Allah mengasihi manusia, dan dia tidak mau manusia binasa. Oleh sebab itu, yang sanggup menebus manusia, yang sanggup membebaskan manusia, hanya Allah sendiri. Oleh sebab itu, kebenaran firman menyatakan, dan para nabi memberitahukan, mereka bernubuat tentang kedatangan Yesus yang pertama. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan sampai satu ketika, janji digenapi. Dan semua yang terjadi ini sudah tertulis di dalam kitab suci. Ketika malaikat berbicara kepada Maria, Maria bingung. Dan akhirnya
Maria diberikan pengertian. Akhirnya dia mengerti. Kemudian Tuhan juga berbicara kepada Yusuf, mempersiapkan Yusuf. Memang mula-mula Yusuf tidak bisa memahami. Yusuf merasa secara manusia dia dizolimi. Atau dia berpikir tindakan Maria ini tidak setia kepada dia. Tapi bukan itu. Bukan Maria yang melakukan. Bukan Maria mengingkari semua janji kepada Yusuf. Tapi di sisi lain Yusuf merasakan seperti itu. Dan akhirnya dia dengan diam-diam mau berpisah. Kitab suci menyatakan diam-diam dia mau menceraikan Maria. Tetapi Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi yang ada. Dan ini berbicara tentang karakter juga. Jadi Allah berbicara pada Yusuf sesuai karakter. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu bagaimana berbicara dimengerti oleh ciptaannya. Kepada Maria secara langsung malaikat berbicara, kepada Yusuf berbeda lagi. Tetapi message-nya, beritanya untuk mempersiapkan mereka menerima apa yang Allah sedang kerjakan. Dan misinya bukan hanya untuk mereka, tetapi bagi dunia ini. Dan Allah menggenapi semua ini. Allah memakai Maria untuk mengandung Yesus. Allah memakai Yusuf untuk berlaku sebagai keturunannya. Dan semua itu di dalam garis rencana Allah. Garis penetapan Allah. Dan ini terbukti kalau Allah berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dengan begitu jelas beberapa kitab memberikan kesaksian tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan ini merupakan bukti nyata. Kalau kita melihat fakta, kalau ada dua alat bukti, sudah dapat dipercaya. Tetapi kelahiran Yesus bukan hanya dua orang yang menjadi saksi. Tetapi begitu banyak para gembala, malaikat surga, bala tentara surga, dan semua bersukaria. Kelahiran Yesus, kedatangan Yesus di dalam dunia ini membuat sukacita besar. Dan tujuan agar Yesus datang ini supaya membawa manusia kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhan. Kita sudah tahu jelas bahwa bayi itu dikandung dari Roh Kudus. Lalu Allah berbicara kepada Yusuf, nanti kalau dia lahir, kamu namakan dia Yesus. Nah, di sini kita perhatikan bahwa sebetulnya tidak ada campur tangan manusia di dalam kelahiran Yesus. Semua ditentukan oleh Allah. Jadi Allah yang mempunyai hak penuh untuk menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Dan Allah mau pakai siapa saja yang Dia mau pakai. Dalam konteks ini, Maria dipilih Allah untuk dipakainya. Yusuf dipilih Allah untuk dipakainya. Nah, semua ini
dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa mengerti dan kemudian mereka taat. Jadi hanya ada satu kata, yaitu taat. Maria taat, Yusuf taat. Di dalam ketaatan mereka bukan berarti tanpa pergumulan. Di dalam kepastian mereka bahwa Maria sedang mengandung bayi yang supranatural, bayi yang sangat berbeda. Dan Maria diberitahu bahwa bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Tetapi walaupun demikian, tetap dia mengalami pergumulan. Dia mengalami kesulitan. Kita bisa belajar di sini. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Tidak lepas dari pergumulan. Jadi kita perhatikan, pergumulan merupakan bagian kehidupan manusia. Ketaatan itu merupakan hal yang mutlak harus dikerjakan. Maria, dia taat. Yusuf, dia taat. Di dalam ketaatan itu ada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, orang yang dipakai Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, tidak lepas dari pergumulan. Dia akan mengalami pergumulan demi pergumulan. Tetapi di dalam menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan ini sangat berbeda. Kalau kita menghadapi pergumulan tanpa Tuhan, tidak akan ada solusi yang terbaik. Tapi menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita dan Dia akan membuka jalan, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Solusi yang Dia berikan adalah yang terbaik. Masalah demi masalah dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Dia diancam, dia harus lari, harus menghindar dari ancaman-ancaman pada waktu lalu di zaman Herodes ini. Dia harus menyingkir, hidup di dalam ketakutan, dalam pengertian ancaman itu. Tetapi karena mereka yakin bersama dengan Tuhan, mereka hadapi bersama. Mereka hadapi masalah itu. Mereka hadapi, bahkan mereka melawan rasa takut itu. Dan mereka mempunyai keberanian di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, di dalam ayat 23 dikatakan di sini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Yusuf tahu bayi yang akan lahir ini nanti akan dinamakan Yesus, Immanuel. Yusuf tahu bahwa Allah menyertai. Kendati pun demikian, Allah menyertai dia. Sekali lagi, bukan berarti bebas dari masalah. Bukan berarti bebas dari pergumulan. Kehidupan manusia memang, Ayub katakan manusia itu bergumul. Manusia hidup dalam pergumulan. Tetapi ada pengharapan yang nyata. Ada pertolongan yang nyata. Ada keyakinan yang jelas bahwa Allah menyertai kita. Kalau kita mempunyai keyakinan itu,
Allah menyertai saya. Pergumulan apapun kita hadapi, bersama dengan Allah, Dia akan memberikan jalan yang terbaik. Kalau berhadapan atau menghadapi permasalahan bersama dengan Allah, ini pasti akan mendapatkan jalan yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam persoalan-persoalan, masuk dalam pergumulan-pergumulan. Hamba-hamba Tuhan dalam kitab suci juga bukan berarti mereka bebas dari pergumulan. Banyak pergumulan mereka hadapi. Bahkan bukan hanya pergumulan yang biasa. Bahkan juga ada ancaman-ancaman secara fisik, ancaman pembunuhan. Bahkan juga banyak orang-orang percaya dibunuh akhirnya. Lalu kita bertanya, apakah Allah menyertainya? Tetap Allah menyertainya. Tetapi kalau Allah menyertainya, kenapa dia mengalami hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan? Di sini kita memang sulit memahami. Tetapi yang jelas, Allah menyertai. Penyertaan Tuhan Allah kepada kita jelas sekali. Walaupun menghadapi permasalahan, walaupun menghadapi pergumulan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang yang Allah inginkan dari kita, satu kata, taat. Taat kepada Dia. Taat menghadapi setiap permasalahan bersama Dia dengan cara Dia. Maria dan Yusuf taat kepada Tuhan. Tantangan pergumulan dihadapi bersama. Kadang-kadang kita tidak memahami kehendak Allah. Kita tidak mengetahui tuntunan Allah seperti apa. Apa yang Allah mau dari kita. Memang sewaktu-waktu Allah memberitahu kepada kita. Tapi sewaktu-waktu juga Allah bertindak melakukan sesuatu melebihi dari pengetahuan kita. Dan juga tidak sedikit sekali kita tidak mengetahui apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang jelas kita dituntut harus taat kepada Dia. Taat kepada firman-Nya. Buah ketaatan begitu nyata. Maria, Yusuf taat kepada Tuhan. Allah mengetahui sikap apa yang mereka akan ambil. Allah Maha tahu. Dari sekian banyak manusia di dunia pada waktu lalu, mengapa pilihan jatuh kepada Maria dan Yusuf? Maria tidak tahu, Yusuf tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah mempunyai hak penuh untuk memilih Maria dan Yusuf. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bisa mengerti karya kebenaran firman. Kita bisa mengetahui dengan jelas. Kita bersyukur. Kita melihat Maria taat, Yusuf taat. Dan biarlah kita mencontohi kehidupan mereka yang taat kepada pimpinan Tuhan. Walaupun tidak selalu menyenangkan. Mau tidak mau, taat. Dalam hal ini kita belajar untuk taat. Taat kepada Tuhan. Dan biarlah kita tidak punya pilihan lain kecuali taat. Ini penting sekali. Taat kepada Tuhan. Ketika kita taat,
ada jalan keluar. Ketika kita taat, pasti mendapatkan hasil yang membawa sukacita, damai sejahtera. Penting sekali untuk taat. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, karena Yesus juga taat. Yesus taat kepada Bapaknya, maka dia datang ke dalam dunia. Yesus bukan hanya lahir, tetapi dia menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, dia menunjukkan ketaatan kepada Bapa. Dia menunjukkan kesetiaan, sekalipun nyawanya harus dia persembahkan. Taat dan setia. Allah ingin agar manusia ciptaannya, manusia yang ditebus oleh darahnya, juga taat kepada pimpinannya, setia kepadanya. Apapun permasalahan hidup kita, biarlah kita mau taat. Taat kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Perintah Tuhan harus ditaati. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara yang kekasih kita memahami kehadiran Yesus ke dalam dunia yang kita rayakan di hari Natal ini, hari kelahiran Yesus. Dan kita memandang Yesus sebagai bayi yang lahir. Tetapi ingat, kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan sebagai bayi, tetapi dia sebagai hakim yang akan menghakimi manusia secara adil. Nah, sekarang masalah bagi kita, kita tahu dia akan datang. Kita tahu dia datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi manusia, yang akan menilai segala sesuatu yang kita kerjakan. Yesus memberikan perintah kepada manusia dan untuk ditaati. Apa perintahnya? Yesus katakan, pergilah. Ketika dia mengalami kematian, dia bangkit, dia hidup, lalu sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah untuk ditaati. Dan kita semua sudah tahu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan nama Yesus Kristus, beritakan Injil kerajaan Allah. Nah, ini perintah harus ditaati. Dan biarlah Natal ini kita renungkan merupakan misi Allah ke dalam dunia. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia agar dunia diselamatkan, agar kita yang percaya padanya diselamatkan. Dan keselamatan yang kita miliki bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi juga buah daripada keselamatan itu adalah kita mentaati akan perintahnya. Nah, satu di antara perintah yang besar, perintah yang agung, atau disebut amanat agung, yaitu memberitakan tentang siapakah Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam tema GKMI Proskinium dalam tahun 2020, dan itu ada uraian yang dibuat, yaitu menabur, menanam, menyiram, memelihara, dan menuai. Berita yang harus kita sampaikan kepada dunia ini, yaitu berita damai sejahtera, berita sukacita, berita keselamatan. Beritakan Injil keselamatan. Dan ini digambarkan dengan istilah menabur. Menabur benih
Injil. Kemudian menanam benih Injil itu. Istilah ditabur hanya seperti ya biasa begitu. Tapi kalau tanam, jadi ada sesuatu yang digali dulu, baru ditaruh di dalamnya benih itu, lalu ditanam. Setelah benih ditanam, disiram, diperhatikan. Kemudian bertumbuh dia. Benih yang ditanam itu bertumbuh. Setelah itu disiram, lalu dipelihara supaya tidak dimakan hama dan sebagainya. Akhirnya jadi pertumbuhannya terhambat. Ini dipelihara. Setelah dipelihara, dia bertumbuh besar, lalu dituai. Di dalam prinsip pemberitaan Injil, kita menabur benih firman itu. Kita menanam prinsip-prinsip kerajaan Allah, prinsip-prinsip rohani. Dan kemudian kita sirami itu. Kebenaran firman terus disampaikan seperti kita menyiram tanaman. Terus firman Tuhan disampaikan terus, bahkan berulang-ulang. Kemudian dipelihara. Memang yang menjadi permasalahan di sini masalah menuai. Apakah Tuhan mengizinkan kita menuai atau tidak? Kalau memang Tuhan mengizinkan kita menuai, puji Tuhan. Tetapi masalah menuai atau tidak, itu hal yang berbeda. Yang penting bagi kita menabur, menanam, menyiram, memelihara. Biarlah tugas kita sebagai orang percaya. Ada satu mandat yang penting, perintah yang penting yang Yesus katakan untuk ditaati. Tidak ada jalan lain kecuali taat. Marilah kita menyikapi Natal ini. Kita mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Yesus taat kepada Bapaknya. Dia menunjukkan ketaatan pada waktu di dunia ini. Dan dia juga setia, bahkan setia sampai mati. Biarlah langkah-langkah yang Yesus kerjakan kita contohi. Maria, Yusuf taat kepada Tuhan. Dan mereka dipakai Tuhan. Dan nama mereka menjadi besar. Karena mereka mentaati kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu sekalian di hari Natal ini kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita betul-betul sudah mentaati apa yang Tuhan mau atau tidak? Apakah kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan? Biarlah kita menyerahkan hidup terus-menerus. Kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau taat kepadamu. Berikanlah ketaatan itu kepada saya. Berikanlah kesetiaan itu kepada saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita memasuki hari Natal ini di tahun 2020. Kiranya sukacita Natal membaharui kehidupan kita, menemani kehidupan kita. Karena kita tahu Allah beserta kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu yang menolong dan memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari yang Dia berikan buat kita. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan naikkan pujian. Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat
Doa syafaat dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Domingus Laturio. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman perenungan kami di hari Natal ini. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh mentaati sebagaimana Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus taat datang ke dalam dunia. Kau berbicara kepada Maria, kepada Yusuf, mereka taat, dan Yesus melaksanakan misi taat pada waktu di dunia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Yesus, beri ketaatan pada kami, berikan kesetiaan pada kami. Biarlah di hari Natal ini kami merenungkan agar kami boleh taat padamu, agar kami boleh mengevaluasi diri untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus menyertai kami sekalian sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita sekalian. Amin. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Natal untuk semua jemaat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.